Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah. Dan pada kesempatan ini merupakan pertemuan kelima ya. Oke, pertemuan kelima kita akan membahas undang-undang tentang bank syariah dari waktu ke waktu. Baiklah saudara, yang pertama adalah periode Fakto 1998. Pada tahun 88, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Pemerintah bulan Oktober pada tanggal 27 Oktober tahun 88 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada. Setelah dikeluarkannya Fakto, kemudian dimulailah pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah di beberapa daerah di Indonesia. Hal yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardatilah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian disusul oleh BPRS Amanah Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung dan kemudian berdiri BPRS Harekat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh. Berikutnya saudara, periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an setelah adanya rekomendasi dan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 22-25 Agustus 1990, dan berdasarkan amanat Munas tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian saudara, Bank Muamalat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar rupiah, dan pada tanggal 3 November 1991 pada acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi total komitmen modalisator awal sebesar Rp106.126.382. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, 10 Menteri Kabinet Pembangunan 5, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab Super Semar, Darmais Purna Bakti Pertiwi, PT PAL, dan Pindad. Selanjutnya, Bakti Pertiwi Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai Yayasan Penopang Bank Islam. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam minjam antara bank dengan pihak dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Dari bunyi pasal di atas nampak pengertian bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa itu, dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga.
Dalam menjalankan perannya, Bank Islam berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 92 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain. Bank-bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah. Ketiga, bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dan keempat, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil atau konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Baik saudara, kita lanjutkan dengan periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 72 Tahun 92 tentang perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip syariah, kemitraan, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. Yang keempat adalah undang-undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 menjadi bank berdasarkan prinsip syariah. Masalah hukum yang diatur undang-undang ini selain berupa penegasan terhadap eksistensi perbankan Islam di Indonesia adalah menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam secara keseluruhan. Permasalahan hukum tersebut antara lain meliputi macam bank Islam, pendirian bank Islam, konversi bank konvensional menjadi bank Islam, pembukaan kantor cabang yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja, Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai penasihat, mediator, dan perwakilan, kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam, pengawasan Bank Indonesia terhadap bank Islam, dan sanksi-sanksi pidana dan administratif. Pada periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan tersebut terdiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah, pengawasan Bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional. Bank Sentral memakai standar interest. Belum memadainya peraturan pelaksanaan Bank Islam. Jadi, hukum perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitasi. Dari masalah-masalah tersebut, maka masih dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang sistem perbankan syariah. Untuk itulah, maka diupayakan pembuatan rancangan undang-undang tersendiri tentang perbankan syariah yang diharapkan sudah dapat disahkan sekitar tahun 2006 yang lalu. Baiklah, demikian saudara-saudara sekalian mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah untuk kali ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab di dalam penjelasan video ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.